Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Uswatun Hasanah dengan NIM 162 akan mempresentasikan hasil proposal business plan yang saya buat, yaitu tentang Edina Hijab. Nah, Edina Hijab ini adalah bisnis gamis dan hijab yang bergerak di bidang fashion. Kenapa saya mendirikan usaha gamis dan hijab ini? Karena saya lihat mayoritas penduduk Indonesia kebanyakan memeluk agama Islam, khususnya para wanita pastinya akan menggunakan pakaian atau busana yang menutup aurat. Itu menjadikan salah satu peluang bagi kami untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, bisnis gamis dan hijab merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat menjanjikan dengan memperoleh keuntungan yang sangat besar dan memungkinkan kerugian yang sedikit. Karena fashion merupakan kebutuhan sekunder manusia ya, dan mempunyai banyak peluang khususnya para wanita muslimah. Nah, apalagi di saat momen-momen hari besar seperti menjelang hari Idul Fitri ini, peningkatan permintaan itu semakin signifikan. Selain itu, banyak mode yang berganti-ganti membuat para wanita muslimah ini tertarik untuk membelinya. Kami juga menetapkan visi dan misi dalam usaha kami, yaitu visinya itu menjadikan usaha pembuatan gamis dan hijab mampu bersaing dengan usaha gamis dan hijab lainnya. Itu visi kami, yaitu mampu bersaing dengan pembuat gamis dan hijab yang lain. Yang kedua adalah misi yang kita tetapkan. Yang pertama yaitu memberikan model yang terbaru dan model yang sesuai dengan ukuran. Jadi kami memproduksi model yang selalu terbaru atau update dengan tren-tren, dan juga model yang sesuai dengan usia. Jadi biasanya kita memproduksi gamis sesuai, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang tua atau ibu-ibu itu. Jadi yang kedua, selain memberikan model yang terbaru dan model yang sesuai dengan usia, kami juga menetapkan harga yang terjangkau untuk semua kalangan, serta memberikan kepuasan pelanggan yang meliputi pelayanan atau produk yang berkualitas dan unggul. Nah, selanjutnya ada gambaran usaha mengenai Edina Hijab. Ini gambarannya, kami memproduksi gamis dan hijab sendiri. Jadi kami membuat ruang khusus untuk memproduksi gamis dan hijab. Selain itu juga kami mendirikan ruko atau toko untuk dikunjungi para konsumen yang mau membeli atau mengkonsumsi itu. Untuk terkait harganya, kami menjual kepada konsumen dengan harga di bawah 100.000 untuk semua kalangan, baik yang sudah berpenghasilan ataupun yang belum, seperti anak kuliahan dan anak sekolah. Saya kira dengan harga di bawah 100.000 itu mereka itu mudah untuk dijangkau. Selanjutnya, banyak yang berdatangan atau yang meminta bergabung untuk menjadi reseller atau dropship, karena mereka itu beranggapan bahwa usaha gamis dan hijab ini itu produknya itu tidak mudah rusak dan tidak basi. Jadi keuntungan yang mereka peroleh atau resiko itu keuntungannya sangat besar dan resikonya itu sangat sedikit. Oke. Selanjutnya itu ada aspek hukum dan legalitas. Bentuk usaha yang kami dirikan ini adalah bentuk usaha perseorangan, yang mana perusahaan yang dimiliki itu adalah perseorangan. Jadi saya pribadi dan kami itu usahanya itu dimiliki perseorangan. Nah, ini ada beberapa dokumen hukum yang kami miliki. Itu diantaranya ada
SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Nah, kami itu sudah mendaftarkan usaha kami ini kepada Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, sehingga usaha kami ini sudah terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan gamis dan hijab. Untuk selanjutnya ini ada NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Kami juga mendaftarkan ke Departemen Perpajakan, mendaftarkan NPWP ke Departemen Perpajakan, dan kami ini memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal identitas diri. Selanjutnya ada situ itu adalah surat izin tempat usaha. Nah, kami mengajukan juga ke dinas daerah setempat untuk mendapatkan izin usaha. Yang selanjutnya ada surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen-dokumen penting yang meliputi SIUP, NPWP, situ, dan lain sebagainya. Karena kami ini mendirikan usaha berupa ruko dan bangunan untuk memproduksi gamis dan hijab, maka kami ini perlu melakukan perizinan sebidang lahan untuk kami jadikan usaha bisnis. Nah, yang terakhir ini ada akta notaris. Nah, akta notaris ini tuh langkah awal untuk proses legalitas badan usaha. Jadi akta notaris ini digunakan untuk mengesahkan badan yang kami dirikan. Ini bisa meliputi nama usaha, tempat, tujuan, fungsi, dan juga modal. Saya kira cukup itu ada proposal yang saya buat. Untuk selanjutnya nanti bisa kami presentasikan ke minggu yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 162 akan melanjutkan presentasi bisnis plan yang saya buat, yaitu tentang Edina Hijab. Nah, kemarin kan sudah membahas aspek hukum dan legalitas usaha kami. Yang selanjutnya adalah aspek manajemen. Nah, manajemen itu merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasikan, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai usaha yang efektif dan efisien. Nah, sebelum kita mendirikan usaha, nanti kita perlu memanage untuk mendirikan usaha agar nantinya dapat tercapai apa yang kita tuju. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk kita manage terlebih dahulu. Yang pertama ada struktur organisasi. Nah, pada usaha Edina Hijab ini dipimpin langsung oleh pemiliknya karena usahanya ini berbentuk usaha perseorangan dan memiliki beberapa karyawan, yang mana nantinya karyawan tersebut dibagi-bagi, yakni 5 karyawan berada di gudang pembuatan gamis dan hijab, dan yang keempat itu sebagai admin gamis dan hijab. Nah, untuk yang kedua yaitu penentuan lokasi. Penentuan lokasi dari bisnis ini itu berada di Desa Trangkil, RT 6 RW 8, Jalan Kenangan nomor 2, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Nah, karena sekarang ini kita lihat perkembangan teknologi semakin pesat, jadi lokasi usaha ini tidak mempengaruhi kinerja kami. Hanya saja ada beberapa pelanggan atau customer yang ingin belanja via offline dan mereka itu berdatangan di toko kami. Nah, untuk utamanya kami ini bergerak di pasar online. Jadi customer dapat membeli lewat jasa pengiriman seperti pos, JNT, JNE, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan akan banyak reseller atau dropship
yang bergabung pada usaha kami. Untuk selanjutnya adalah kegiatan operasional. Nah, kegiatan operasional ini merupakan kegiatan yang harus kita rencanakan sebelum memulai usaha. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, yaitu melakukan riset pasar langsung, melihat dan menganalisis target, menyusun perencanaan produk, rencana penjualan, tenaga kerja, serta modal yang ditetapkan untuk mendirikan usaha. Yang keempat ada strategi bersaing. Nah, strategi bersaing pada usaha kami ini menggunakan strategi diferensiasi, yaitu dengan mengandalkan keunikan dan perbedaan yang dimiliki busana muslim yang lainnya, seperti motif kain, warna, kombinasi, dan model yang dipadu-padukan, serta ciri khas baju tersebut. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka produk kami itu mudah untuk dikenal konsumen atau customer dan mampu bersaing dengan para pesaing lainnya di mata konsumen. Selain itu, kami juga menyusun strategi pemasaran agar nantinya konsumen tahu tentang keberadaan produk kami. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan untuk menyusun strategi pemasaran sebagai berikut. Ada pengembangan produk. Nah, berikut adalah tahapan-tahapannya untuk menyusun strategi pemasaran. Yang pertama ada pengembangan produk. Gamis dan hijab memang telah banyak dijumpai di pusat pembelanjaan ya. Namun produk kami ini memberikan harga yang terjangkau dan tetap menjaga kualitas yang berbeda, sehingga nampak menarik dan unik di mata konsumen. Yang kedua ada pengembangan wilayah pemasaran. Nah, area pemasaran produk kami ini berawal dari sekitar daerah tinggal kami, yaitu di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Namun kami itu harus mempunyai rencana untuk memperluas wilayah pemasaran. Misalkan di area pasar malam yang diadakan tiap tahunnya di Desa Trangkil, yang mengadakan itu ada di PG Trangkil, itu nanti kita bisa memanfaatkan untuk menyewa lokasi untuk memasarkan produk kami. Dan juga kami juga bisa menyetok di berbagai pasar Trangkil dan Jarum Trangkil. Di situ itu ada banyak penjual. Nantinya kita bisa menyetok para penjual-penjual di situ, karena harga gamis dan hijab yang kami produksi itu sangat terjangkau dan bisa diambil oleh para penjual yang ada di pasar Trangkil. Selain itu, kami juga memperluas seluruh Indonesia dengan menerapkan sistem online di dalam pemasaran kami. Jadi, yang ketiga ada kegiatan promosi. Nah, promosi merupakan bagian proses pemasaran, dan promosi sangat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami itu pada tahap awal melalui mulut ke mulut, nanti dilanjutkan yang terakhir ada kegiatan promosi. Nah, promosi ini merupakan bagian dari proses pemasaran ya, dan promosi sangat mempengaruhi oleh kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami ini pada awalnya itu melalui mulut ke mulut, dan selanjutnya kita kembangkan dengan melakukan promosi melalui media sosial yang kini marak di dunia maya. Sekian dari presentasi aspek manajemen dari saya dan usaha Edina Hijab. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke minggu ketiga.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 162. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat mengenai Edina Hijab. Nah, minggu kali ini saya akan mempresentasikan tentang aspek pemasaran. Nah, di dalam aspek pemasaran ada segmentasi pasar atau segmenting. Bisnis gamis dan hijab ini ditujukan untuk segmen pasar dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Namun tidak menutup kemungkinan konsumen yang membeli produk kami ini dari kalangan lainnya dan memilih usia mulai dari 15 sampai 45 tahun dengan berat badan 40 sampai 80 kg. Yang kedua ada target pasar atau targeting. Nah, target pasar sasaran produk kami ini adalah ibu rumah tangga dan masyarakat biasa yang ingin dan suka berpenampilan tren dan modis dengan gamis dan hijab. Untuk pembeliannya bisa dilakukan datang langsung ke alamat yang tertera dan bisa menghubungi kontak yang tersedia melalui via Facebook, IG, dan juga WA. Yang ketiga ada positioning atau posisi produk. Posisi dari produk kami ini diposisikan di atas pesaing yang ada karena memiliki beberapa kelebihan, mulai dari harga yang relatif terjangkau, namun juga tidak meninggalkan kualitas, serta model yang selalu inovatif terhadap perkembangan zaman, serta kami juga memberikan promo-promo di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan. Yang keempat ada positioning strategi terhadap pesaing, meliputi produk, tempat, harga, dan promosi. Yang pertama ada produk. Gamis dan hijab ini dikemas oleh plastik dengan nama brand sesuai mode gamis dan hijab. Yang kedua ada pledge atau tempat. Nah, penempatan penjualan gamis dan hijab ini tuh berada di toko yang beralamat Jalan Kenanga nomor 2, Desa Terangkil, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati. Yang ketiga ada harga atau price. Nah, gamis per pieces kita hargai mulai dari 45.000 sampai 87.000, sedangkan hijab per piecesnya itu kita hargai 15.000 sampai 35.000. Jadi kita tetapkan harga gamis dan hijab ini di bawah 100.000. Yang keempat ada promosi atau promotion. Nah, promosi yang kita gunakan ada dua, yaitu media cetak dan media online. Yang media cetak kita menggunakan poster atau spanduk yang ditempelkan di depan toko, sehingga konsumen tuh mengetahui keberadaan toko kami. Yang kedua ada media online, kita menggunakan Facebook, IG, ataupun WhatsApp. Yang terakhir kita bahas ada analisis SWOT. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk gamis dan hijab ini dibuat dengan bentuk yang unik dan elegan. Selain itu, konsumen bisa request untuk mendesain sesuai keinginannya. Selain konsumen bisa mendesain sesuai keinginannya dan dibentuk yang unik dan elegan, busana muslim ini nyaman untuk dipakai serta harganya itu relatif terjangkau. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Nah, di sini salah satu kelemahan dari usaha kami adalah kita harus lebih gencar atau meningkatkan dalam melakukan promosi karena usaha gamis dan hijab ini sudah banyak yang populer di setiap wilayah. Selain itu, banyak yang diam-diam mengambil dan meniru model yang kita pasarkan. Yang terakhir ada yang ketiga ada peluang atau opportunity. Salah satu peluang dari gamis dan hijab ini karena mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam, khususnya banyak wanita muslim yang pastinya menggunakan busana yang menutup aurat. Ini menjadikan salah satu peluang dari gamis dan hijab.
Yang selain itu, pangsa pasar sangat fleksibel sehingga dapat bertahan dan dijalankan kapan saja. Dengan adanya media sosial semakin mudah untuk memasarkan produk gamis dan hijab. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, banyaknya bisnis gamis dan hijab ini menjadikan pesaing bagi bisnis ini. Apalagi jika pesaingnya itu lebih kreatif dan inovatif serta maju dalam mendirikan usahanya, menjadikan salah satu ancaman yang sangat terberat bagi usaha kami. Selain itu juga ada admin yang kewalahan untuk membalas chat dari pelanggan, menjadikan salah satu ancaman juga, karena kalau pelanggannya itu nggak direspon dengan cepat, maka pelanggannya akan pergi, karena pelanggan merupakan aset yang terpenting bagi usaha kami. Jika sampai pelanggan ini pergi, nanti pelanggannya itu tidak tertarik, maka ini suatu ancaman yang terberat bagi kami juga. Saya kira cukup dari aspek pemasaran. Saya akan melanjutkan aspek selanjutnya ke minggu yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Dasana dengan NIM 162 akan kembali lagi mempresentasikan mengenai proposal business plan tentang Edina Hijab. Nah, minggu kali ini kita akan bahas tentang aspek operasional. Aspek operasional ini terdiri dari produk dan proses produksi. Untuk yang pertama ada dimensi produk. Nah, sudah dijelaskan di awal-awal, produk dalam bisnis ini adalah gamis dan hijab dengan model yang unik dan elegan yang dikemas dengan plastik transparan. Yang kedua ada manfaat produk. Yang pertama untuk pemenuhan terhadap kebutuhan utama konsumen. Yang kedua untuk memecahkan masalah kebutuhan utama. Dan manfaat yang lain itu manfaat yang diharapkan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga ada kegunaan atau fungsi produk. Nah, kegunaan atau fungsi produk gamis dan hijab ini adalah sebagai produk konsumsi, yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir atau pemakai akhir. Nah, selanjutnya ada proses produksi. Untuk proses produksi yang pertama ada proses pembuatan hijab. Nah, kita membuat pola hijab terlebih dahulu, kemudian dipotong bahan sesuai pola tersebut. Yang ketiga digosok terlebih dahulu bahan tersebut, dan kemudian kalau setelah digosok baru dijahit dengan mesin jahit. Begitu juga dengan proses pembuatan gamis, sama dengan proses pembuatan hijab, yaitu yang pertama adalah membuat pola, terus dipotong bahan sesuai pola, terus digosok terlebih dahulu bahan tersebut. Setelah digosok, bedanya itu dijahit dengan mesin jahit dan diberi hiasan. Untuk selanjutnya ada tabel rencana produksi untuk bulan pertama, yaitu kita itu membuat rencana produksi untuk satu bulan. Satu bulan ada 4 minggu. Yang untuk minggu pertama kita rencana produksi itu membutuhkan kain 200 meter, bahan untuk 100 pieces gamis, dan 150 meter bahan itu kita buat jadi 100 pieces gamis. Jadi jumlah total seluruhnya dalam satu bulan kita memproduksi 800 meter bahan dan dijadikan 400 pieces gamis, dan jumlah total 600 meter bahan itu dijadikan 400 pieces gamis. Jadi total semuanya 800 pieces hijab dan gamis. Untuk selanjutnya ada rencana kebutuhan dan pembelian barang. Nah, yang pertama ada kebutuhan barang.
bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan hijab dan gamis itu adalah kain. Yang kedua ada rencana pembelian barang. Nah, rencana pembelian barang ini akan dilakukan setelah semua perencanaan akan proses pembuatan hijab dan gamis ini selesai. Yang ketiga ada rencana kebutuhan tenaga kerja langsung. Nah, untuk rencana kebutuhan tenaga kerja langsung diperlukan 9 tenaga kerja yang mana 5 karyawan ditempatkan dalam pembuatan gamis dan hijab dan 4 karyawan dalam proses packing dan penjualan. Nah, yang keempat ada kebutuhan perlengkapan dan peralatan. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan gamis dan hijab adalah yang pertama ada mesin jahit, jarum, gunting, meteran, penggaris, skala, dan gosokan atau setrika. Sedangkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam bisnis pembuatan gamis dan hijab itu meliputi meja, kursi, komputer, ATK atau alat tulis sekolah, kertas, benang, dan kapur merah atau biru untuk menggariskan pola. Yang kelima ada kebutuhan tempat. Nah, dalam bisnis pembuatan hijab dan busana muslim ini diperlukan 2 tempat atau 2 ruang khusus, yaitu 1 ruangan ini untuk memotong atau membuat pola serta menjahit gamis dan hijab. Yang kedua, ruangan ini untuk pengemasan atau packing dan penjualan atau melayani konsumen untuk membeli suatu gamis dan hijab. Yang terakhir ada kebutuhan sarana. Nah, kebutuhan sarana utama untuk pembuatan gamis dan hijab ini adalah listrik dan air, di mana karena semuanya ini membutuhkan listrik, jadi produk kami ini memerlukan listrik yang utamanya listrik dan juga air. Cukup sekian dari aspek operasional. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan di minggu yang ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Dasana dengan NIM 162 akan melanjutkan presentasi proposal bisnis yang saya buat, yaitu mengenai Edina Hijab. Nah, minggu kali ini saya akan membahas tentang aspek sumber daya manusia. Dalam aspek sumber daya manusia bisnis Edina Hijab, kami membutuhkan 1 orang direktur, 1 orang manajer, 1 orang dalam bidang keuangan, 5 orang bagian produksi, dan 4 orang bagian pemasaran. Nah, untuk saat ini posisi direktur, manajer, dan bagian keuangan sudah terpenuhi. Jadi kami hanya merekrut yang di luar dari itu, yaitu departemen produksi dan departemen pemasaran. Tetapi untuk yang akan datang seiring dengan kesuksesan usaha ini, kami akan membuka open recruitment untuk yang lebih luas. Dan yang pertama yaitu departemen produksi barang. Untuk bagian produksi barang, kami harus melakukan seleksi terlebih dahulu, yaitu haruslah dilakukan seleksi yang benar-benar matang, karena orang yang benar-benar mengetahui model atau tren gamis dan hijab itu dan memiliki keahlian yang memadu-padukan hijab dan gamis secara menarik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk kami sehingga tidak kalah saing dengan gamis dan hijab yang ada di pasaran. Nah, kami ini merekrut atau menyeleksi yang benar-benar matang kepada departemen produksi barang, yaitu memiliki keahlian dalam bidang menjahit dan mengetahui tren-tren atau model gamis dan hijab yang baru. Untuk yang kedua yaitu pada bagian pemasaran. Nah,
Pada bagian pemasaran juga dipilih orang-orang yang mempunyai koneksi luas serta kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga pesan yang terkandung dalam gamis dan hijab ini dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Karena dengan adanya orang yang berperangai baik dan ramah, konsumen pasti akan merasa tertarik serta tidak malu untuk mengutarakan segala keluh kesahnya dalam berbusana dan berjilbab. Itu menjadikan evaluasi bagi produk kami dan menarik konsumen untuk mengkonsumsi produk kami. Selanjutnya mengenai kualifikasi pegawai. Nah, direktur, manajer, dan bidang keuangan dalam bisnis Edina Hijab ini kan sudah terpenuhi, yaitu yang pertama ada direktur. Direktur ini dipegang oleh saya sendiri, yaitu sebagai pencetus ide dan pengelola gamis dan hijab. Yang kedua manajer. Nah, manajer ini saya alihkan kepada ibu saya karena ibu saya ini seorang ibu rumah tangga yang dapat mengawasi dan mengelola toko secara maksimal. Selain itu, beliau juga dipercaya untuk mengawasi toko ini dengan tanggung jawab penuh. Selanjutnya ada pemegang keuangan. Nah, pemegang keuangan ini saya alihkan kepada kakak saya karena beliau sudah berpengalaman dalam bidang keuangan, yaitu bekerja dalam sebagai teller atau bank. Jadi biar keuangan ini maksimal, saya alihkan kepada kakak saya. Untuk selanjutnya ada departemen produksi. Nah, departemen produksi dan departemen pemasaran, saya akan mencari karyawan dengan kualifikasi yaitu pria atau wanita dengan lulusan minimal SMA atau SMK. Yang kedua, usia maksimal 30 tahun. Yang ketiga, memiliki keahlian menjahit. Yang keempat, mempunyai pengalaman bekerja. Yang kelima, berpenampilan rapi dan menarik. Dan yang keenam, siap bekerja dalam sistem shift. Dan terakhir, bersedia mengikuti wawancara dan seleksi. Selanjutnya ada departemen pemasaran. Nah, departemen pemasaran ini juga sama halnya dengan departemen produksi, yaitu wanita atau pria dengan lulusan minimal SMA atau SMK. Yang kedua, usia maksimal 30 tahun. Yang ketiga, berpenampilan rapi dan sopan serta menarik. Yang keempat, bagi wanita ini diwajibkan untuk memakai hijab dan laki-laki ini berpenampilan yang sopan. Yang kelima, memiliki kemampuan hubungan interpersonal dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya mengenai cara merekrut karyawan. Nah, cara merekrut karyawan atau pegawai yang dibutuhkan ini saya dengan mempublikasikan lewat iklan dari mulut ke mulut dan media sosial. Jadi pertama, misalnya ada ibu atau tetangga saya yang mempunyai kenalan orang yang memiliki keahlian dan atau memiliki kualifikasi seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa mudah untuk merekrut karyawan. Selain mulut ke mulut, juga saya ini merekrut dengan melalui media sosial. Setelah itu ada tahap wawancara, dan setelah wawancara sudah selesai, itu ada tes seperti menjahit khusus untuk bagian produk. Cukup dari presentasi aspek sumber daya manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 162. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proposal business plan yang saya buat, yaitu tentang Edina Hijab.
Nah, minggu kali ini saya akan membahas tentang aspek keuangan. Dalam aspek keuangan gamis dan hijab ini, yang pertama yaitu biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari yang pertama gaji karyawan. Karena bisnis gamis dan hijab ini mempunyai 9 karyawan, jadi saya gaji per bulannya 750. Jadi 9 dikali 750 menghabiskan biaya 6.750.000. Yang kedua ada biaya listrik dan air selama 1 bulan yaitu 300.000. Dan yang ketiga perawatan mesin selama 1 bulan itu 200.000. Jadi semua total biaya operasional yaitu 7.250.000. Nah, yang kedua ada biaya peralatan. Untuk yang pertama, karena ini modal awal atau investasi, jadi peralatan yang pertama ada mesin jahit. Mesin jahit kita butuh 2 buah. 2 buahnya seharga 6 juta. Yang kedua mesin obras 1 buah seharga 2 juta rupiah. Yang ketiga gunting pemotong seharga 125.000 rupiah. Yang keempat mesin lubang kancing seharga 1.500.000 rupiah. Yang kelima tab Android, yaitu kita membutuhkan 4 buah seharga 4 juta rupiah. Yang keenam yaitu komputer dengan harga 3 juta rupiah. Dan yang terakhir setrika 3 buah dengan harga 600.000 rupiah. Jadi semua total biaya peralatan atau investasi peralatan yaitu 17.225.000 rupiah. Untuk yang ketiga ada biaya bahan dalam sebulan. Nah, biaya bahan dalam sebulan ini yang pertama membutuhkan benang 50 gulung seharga 400.000 rupiah. Yang kedua kain 1 piece seharga 1 juta rupiah. Yang ketiga resleting 5 kodi seharga 100.000 rupiah. Yang keempat kancing 10 bungkus seharga 200.000 rupiah. Yang kelima plastik untuk mengemas gamis dan hijab kita butuh 3 kodi seharga 1.500.000 rupiah. Yang keenam jarum mesin kita membutuhkan 50 pak seharga 150.000 rupiah. Yang ketujuh yaitu kantong plastik untuk mengemas kita membutuhkan 10 pak dengan seharga 100.000 rupiah. Yang selanjutnya ada perekat atau lakban. Kita butuh 1 lusin dalam 1 bulan yaitu 85.000 rupiah. Yang selanjutnya ada ATK atau alat tulis sekolah yang meliputi penggaris, spidol, kapur merah dan meteran, yaitu kita membutuhkan 1 lusin juga seharga 75.000 rupiah. Yang terakhir ada kertas alamat. Kita membutuhkan fotokopi kertas alamat untuk dikirim ke luar kota atau luar daerah. Kita menghabiskan 500 lembar seharga 40.000 rupiah. Jadi total biaya bahan dalam 1 bulan itu ada 3.950.000 rupiah. Nah, biaya lalu kita jumlah biaya selama per bulan yaitu biaya operasional dan biaya bahan dalam sebulan. Tadi biaya operasionalnya jumlahnya 7.250.000 rupiah. Dan yang kedua ada biaya bahan dalam sebulan itu 3.950.000 rupiah. Jadi total biaya per bulan kita membutuhkan yaitu 11.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada laporan laba atau rugi.
dalam rata-rata harga gamis kita buatkan Rp85.000 dan harga jilbab rata-rata Rp25.000. Nah, dalam sebulan usaha kami ini penjualannya rata-rata mampu menjual 200 pieces gamis dan juga 200 pieces hijab. Lalu kita kalikan, yaitu 200 dikali 85.000 sama dengan 17 juta rupiah, dan 200 pieces jilbab dikali 25.000 sama dengan 5 juta rupiah. Jadi kita jumlahkan penjualan dalam satu bulan rata-rata kita mencapai 22 juta rupiah. Nah, untuk mencari laba atau rugi, jadi penjualan dikurangi pengeluaran dalam satu bulan, yaitu penjualan satu bulan kita mencapai 22 juta rupiah dikurangi atau diselisih dengan pengeluaran satu bulan, yaitu 11.200.000 rupiah menjadi 10.800.000 rupiah. Jadi dalam satu bulan kita mencapai laba bersih 10.800.000 rupiah, karena pendapatan sama pengeluaran, karena pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi usaha gamis dan hijab ini mengalami laba 10.800.000 rupiah. Dengan laba satu bulan 10.800.000 rupiah, ini diperkirakan mampu balik modal hanya waktu 2 bulan saja. Karena tadi kita lihat yang di atas tadi itu ada investasi peralatan atau biaya peralatan mencapai 17.225.000 rupiah. Kita bulatkan modal awal 20 juta rupiah. Dengan laba 10.800.000 rupiah selama satu bulan, kita bisa mengembalikan 2 bulan, mengembalikan modal selama 2 bulan. Cukup sekian dari presentasi aspek keuangan minggu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.